hormat dengan penuh tajwid, dengan penuh tartil, dengan pertama berkosi pilih pembukuan Al-Quran itu dengan proses yang sangat lama, berdarah-darah sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala memiliki kapundhut goro mopeni Al-Quran. Abang dan lumayan terus. Rumiyin nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nampi setunggal ayat, ini langsung ngutus kata batu wahyi untuk segera ditulis langsung. Sing populer sahabat Zaid bin Thabit, wonten oleh Sayyidina Ali, wonten oleh Abdullah bin Mas'ud, wonten oleh Ubay bin Ka'ab, wonten oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sing populer ada 4 atau 5 sahabat. Tapi sebetulnya lebih banyak dari 40. Wakil 43, wakil 65. Itu kata batul wahyi yang mana tiap ayat turun itu ditulis. Wonten sing dene lulang, wonten sing dene kertas, wonten sing dene pelepah kurma, wonten sing dene kayu, wonten sing dene watu, dan banyak sekali media tulis yang lainnya. Ketika Kanjeng Nabi tasik suku, ini tidak ada masalah, Ini begitu Kanjeng Nabi ini kabundut, wekdal niku khalifah dipun bentos Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu banyak sekali futuhat yang puncak futuhat atau bergabungnya negara-negara di Jazirah Arab menjadi negara Islam, puncaknya adalah ketika dipimpin oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Sebetulnya ide untuk mengumpulkan Al-Quran yang tercecer-cecer di mana-mana itu sudah ada ketika zaman Sayyidina Abu Bakar. Atas saran Sayyidina Umar menyarankan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk segera menggabung Jamul Quran yang tercecer-cecer tulisannya itu supaya digabung menjadi satu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu niki boten kersa. Jawabnya, bagaimana mungkin kula mengumpulkan, kula melakukan sesuatu yang Kanjeng Nabi tidak lakukan. Akhirnya diizin kali Sayyidina Umar, wis ngono sok zamane, wis kira-kira sok zamanku tak kelompokno Quran. Nah ini ternyata terkendala Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini terkendala tidak sampai mengumpulkan seluruh Al-Quran yang bercecer. Karena apa? Karena disibukkan dengan futuhat. Biladin mutanawi'ah, biladin mutafarriqah fi Jaziratil Arabiyah. Jazirah Arab ini akhirnya Tunisia masuk, Maroko masuk, Syria masuk, Palestina masuk, dan banyak sekali negara-negara di Jazirah Arab yang masuk menjadi bagian dari negara Islam. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala tidak sempat untuk mengumpulkan Al-Quran. Baru kemudian ketika masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ini Sayyidina Utsman karena lahjah tiap bilad itu berbeda. Karena lahjah atau logat dari tiap negara itu berbeda-beda. Contoh mawon kados teng Yaman. Negara Yaman itu boten saged muni aku boten saged. Huruf Qaf dibaca G. Dibuktikan dengan misalnya Abdul Qadir, Habib Syekh bin Abdul Qadir, Qaf niku dadi G. Mungkin di Mesir benten mulih Jim
sing kudune jadi ju anjir niku dadi ga gigu agit niku nek logat Mesir. Sehingga karena Al-Qur'an dibawa ke jazirah Arab yang memiliki lahjah berbeda-beda, bacaannya pun sehingga berbeda-beda. Misalnya kalau wong Quraisy, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku nek wong Quraisy, tapi nek wong Mesir, dadine a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim dadi ke. Karena waktu itu Quran belum ditulis, sehingga tiap daerah, tiap negara yang lahjahnya berbeda dengan lahjah Quraisy, niki membuat Al-Quran yang tulisannya berbeda-beda. Antara tulisan Al-Quran Mesir beda kalau tulisan Quran Yaman. Tulisan Yaman berbeda dengan Maroko. Tulisan Maroko berbeda dengan Tunisia. Tunisia berbeda dengan Palestina, dan seterusnya. Bayangkan nek boten dikumpulkan menjadi satu standar Rasul atau khat, ini pasti Al-Quran akan menjadi banyak sekali perbedaan. Akhirnya para sahabat pemerhati Quran termasuk Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terus wonten oleh Abu Mansur Al-Ash'ari, wonten oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Niki berinisiatif matur datang Sayyidina Utsman ingkang sakmenika dados khalifah. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummah qabla an yakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Utsman, mbok inggiyo jenengan kempalke Quran, bikin satu standar baku penulisan Al-Quran supaya kaum muslimin tidak terpecah belah seperti terpecahnya kaum Yahudi dan Nasrani. Yang Nasrani niku kitab Injil. Kitab Injil niku mulai tahun 400 Masehi, hanya berjarak 400 tahun dari kenaikan Isa Al-Masih cara wong Kristen. Niku pun muncul Quran, Injil versi Yunani, Injil versi Romawi, Injil versi Undi. Padahal aslinya Injil itu bahasa Ibrani. Jangankan sekarang, dulu 400 tahun setelah Masehi mawon, ini sudah tidak ada yang orisinil Injil dengan bahasa Ibrani. Bahasanya sudah hilang, sudah berubah. Lah bayangkan kalau kaum muslimin Al-Qur'annya akan berubah seperti berubahnya kitab Taurat dan kitab Injil. Akhirnya Sayyidina Utsman memparahkan sedaya katabatul wahyi dan beberapa hufaz zaman Nabi itu sahabat sing hafal Quran belum mulai juz tunggal sampai 30 itu mboten kathah, Bu. Mboten kathah kalau saat ini mungkin jutaan atau bahkan miliaran hufaz iki. Nek zaman sahabat itu mboten kathah. Sing masyhur niku namung 7. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terus tunggal sinten. Pokoknya ada 7 yang masyhur sahabat sing apal Quran mulai juz setunggal ngantos juz 30. Jadi kebanyakan Al-Quran itu mahfudun fi sudur rijal, dan itu cuma bagian-bagian dari Al-Quran yang tidak utuh 30 juz. Akhirnya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala mengumpulkan semua hufaz, cek niku apal saayat, cek niku apal rong ayat, cek niku apal telung ayat,
cek niku apa berapa ayat itu dikumpulkan, dan itu melalui proses yang sangat panjang. Akhirnya pun tulisan dari kata Batul Wahyi termasuk dokumen Al-Quran yang tersimpan di dalam Sayyidah Hafsah garwane Kanjeng Nabi sehingga ada dokumen yang paling banyak penulisan Al-Quran itu ditarik semua. Terus para kata Batul Wahyi dan para hufaz ini dirembuk piye carane gawe Quran sing susunannya sesuai dengan masyahif, sesuai dengan urutan sing diwaos Kanjeng Nabi. Jadi para bapak, tulisane beda kalih kiraane niku Quran. Quran niku tulisane kadang-kadang beda karo bacaane. Niku sing paling anyel. Mergi semuanya ini tauqifi. Saya garis bawahi, semuanya ini tauqifi. Tulisan mushaf Al-Quran niku nggih tauqifi. Qiraah nggih tauqifi yang bersama. Sehingga kita nggak boleh sembarangan, bahkan hampir ijma' ulama niku berpendapat nulis mushaf kok beda karo Rasul Utsman niku muhal. Jangan cek dengan mata Muhammad, jangan cek dengan mata Maliki, jangan cek dengan mata Syafi'i. Hampir semua mata itu mengatakan bahwa haram menulis mushaf Al-Quran yang tidak sesuai dengan Rasul yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Mergi nopo, mergi tulisan Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Jadi praktek ketika Al-Quran ini turun satu ayat ini langsung Kanjeng Nabi merintah kata Batul Wahyi sing paling sering diperintah itu sahabat Zaid bin Thabit. Isi masyhur kali Zaid bin Thabit kalau Ubay bin Ka'ab. Ini tapi padahal apa? Kanjeng Nabi punya petugas pencatat Al-Quran itu banyak, ada 43, wakil 56, atau 65 kalau kayak sudah di sini lebih dari 40 orang lah. Tapi yang masyhur itu Zaid bin Thabit kalau Ubay bin Ka'ab. Lanjut ketika Al-Quran turun ditulis oleh kata apa? Penulis, sekretaris kalau tadi ini terus Kanjeng Nabi nanti bocoran sih tulis. Setelah dibaca, nek ono sing keliru bener karo Kanjeng Nabi. Terus tulisannya ditulisan karo Kanjeng Nabi. Lah iki maknane tauqifi. Mulane jenengan menawi ningali wis rasa ado mulai surat Al-Fatihah mawon. Dari ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada 2 tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah imla. Ini kan mempelajari ilmu imla yang mungkin saya lebih ngajinya keluar memang untuk serius beri keluar nek kali Quran keluar untuk fanatik teman. Jadi keluar betul model kiai yang ngajinya kuliah lucu yang penting lucu ini betul musim. Nomor di saat ini rotok berikut kiai rotok-rotok itu udah pengen niru-kirun. Padahal saat ini kirun itu pengen niru kiai. Saat ini kirun kan sering dalil loh. Betul kok terisi kirun elek. Kirun itu kok naik pangkat mergo pengen niru kiai. Biasa ini kata kiai sing turun pangkat pengen niru kirun. Nah ini kalau boten sing model ngoten niku. Kuwi en pratundana ya lah. Kuwi ora patek tidak. Ini kesempatan sing mepet ini kalau namun ingin tergesi bahwa penulisan Al-Quran itu dikumpulkan dengan cara yang berdarah-darah dengan proses yang sangat-sangat panjang. Contoh dengan surat Al-Fatihah, saya ambil satu ayat pertama, Bismillah. Bismillah ini kudune bab niku alif. Nggih, mergo ba huruf jar terus enten lafaz ismun. Ismun niku enten hamzah wasol. Mergo mergo sin aslinya sin karo mim. Sine mati mergo teng awalan tidak bisa terbaca, akhirnya didatangkanlah hamzah nopo hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang
dibutuhkan atau didatakan ketika ada huruf yang posisinya di awal dan mati tidak terbaca. Niku didatakanlah hamzah wasol. Jadi nek nuruti kaidah iqlal mesti ini tulisan bismi niku ba, alif atau hamzah wasol, terus sin, terus mim. Niku mau sudah ada satu. Terus Ar-Rahman, mimnya dibaca panjang, kudune Ar-Rahman, badane mim enten alif. Ternyata enggak. Tulisannya alif, masih ada wasol, terus lam, ro, ha, mim, terus nun, enggak ada alifnya. Padahal mocornya kudu panjang, Ar-Rahman. Terus lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu cuma alif, lam, ha. Padahal lam yang ada di tengah itu kudu dibocok ma, dibocok panjang. Allah, Bismillah, panjang, tapi gak ada alifnya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki mimnya dibaca panjang, tapi dengan tulisannya dengan rosmnya, dengan tulisannya mimnya cuma mim lam kaf. Mim lam kaf kudunya motornya maliki, meskipun ada qiraah yang membaca maliki yaumiddin dengan bacaan pendek. Niku selain qiraahnya Asim min riwayatnya Hafs. Jadi qurra'ul qiraat, qurra imam-imam qurra ini ada 7, yang mana 7 imam ini punya 2 rawi, sehingga total ada 14 rawi dari 7 imam qiraat. Alhamdulillah ini sing qiraat masyhur dengan ngriki qiraatnya Imam Asim min riwayat Hafs. Nggih. Niki macane Maliki Yaumiddin. Mane dibaca panjang. Sementara yang lain, imam-imam lain misalnya Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Qalun dan lain sebagainya itu membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, niki penulisannya tahu TV, Maliki Yaumiddin, terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, ain dibaca panjang, alamin. Kudune berain, niku enten alife. Tapi ternyata tidak. Jenengan cek mau nek ora percaya nggih dibuka Al-Qur'an Mustafi, alamin, ain pendek, lam, ain lam mim ya nun. Tapi bacanya alamin. Niku contoh-contoh kecil, belum lagi lafaz as-shalah, lafaz az-zakah. As-shalah kudune lam alif. Tapi boten dengan Rasul Utsmani bar lam wawu. Az-zakah nggih ngoten. As-shalah tulisane wawu bare lam. Jadi alif, lam, shad, lam, wawu, ta marbito. Padahal motornya as-shalah tulisannya as-sholawah. Jadi banyak sekali tulisan yang tidak sama dengan bacaannya. Nah, ganti tulisan ini haram. Ganti tulisan ini haram. Jadi tetap Rasulnya Rasul Utsmani bacaannya bacaan diriwayat. Riwayatnya ada sendiri, riwayat bacaannya sendiri, riwayat tulisannya juga sendiri. Dari Sidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ini agar ngempalin itu semua waktunya, padahal beliau itu kepala negara kudune ngurusi negara. Itu dilapori kalian ajudane, ya Amirul Mukminin, ajudan dinan staf dengan sini iki gubernur iki kolusi. Barno paling-paling nek ana sing korupsi sing ajur negara. Aku tak ngopeni Quran, penulisan Al-Quran ini nek ora tak tenani, ora dadi Quran 30 juz ini secara komplit, secara lengkap. Engko ning daerah kono Yaman gawe Quran dhewe, engko ning Mesir gawe Quran dhewe, ning Tunisia Maroko gawe Quran dhewe. Akhirnya Qurane beda-beda antara satu negara dengan yang lain.
kok rusak kabeh iki Quran, akhirnya kaya ikhtilaful Yahud wan Nasara. Akhirnya setelah jadi muncul dua silang pendapat. Sing Abdullah ibn Mas'ud menulis Al-Quran dengan susunan bitartibin nuzul, mulai Iqra, terus Mudaththir, terus Muzammil, dan seterusnya. Jadi susunan saya Abdullah bin Mas'ud. Sementara yang lain niki boten menyusun Al-Quran bitartibil riwayat, bitartibil mashahif, sesuai dengan yang dibaca Nabi. Nabi membacanya mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai buri-buri surah An-Nas. Akhirnya yang disepakati ini sing tartib sesuai yang dibaca Nabi, mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Sampai sekarang kula dengan nikmati ini mushaf Rasul Utsmani nggih, sing susunane jenengan nek preso Masya Allah berdarah-darah. Sayyidina Utsman itu terbunuh ketika menulis Quran. Quran itu ditulis oleh Sayyidina Utsman. Ini ada 8 bokilan 6. Ada 6 jilid atau 8 jilid yang nantinya disebarkan ke seluruh penjuru negeri Islam ini. Di sini Maroko, sini Yaman dimusnahkan, kemudian diganti dengan yang Quran yang baru. Terus apa? Sing pengen kula aturaken sonten menika, monggo menghormati Al-Quran dengan membacanya dengan tartil, dengan tajwid. Ten mriki mumpung wonten TP iki sing ngangge model qiraati. Qiraati niku hak nggih, hak nggih. Niku tartil sekali. Mau saran kula kangge ekstrakurikuler. Niki master mushafnya niki mohon sekali dengan sangat merendah. Jadi niki pakai Quran yang Rasul Utsmani. Rasul Utsmani itu nggih makanya itu adalah ngobrol-ngobrol Rasul Utsmani niki pun sore kata sing kondur dalam. Sehingga itu kalau pengen mengkampanyekan Rasul Utsmani karena apa? Karena nulisnya itu Masya Allah. Memang betul kalau buat produk qiraati, buat produk yang A, kalau produk MMD Madrasah, mewakili Quran Lirboyo. Di bimbingan saya dari Pastor Bibri, sangat saya Jogja, Bang Munawir Rakyat. Ya, qiraati kan sana saking Barawan Kudus. Meskipun dari Pastor Bibri juga kabarukan datang dari Arwani Kudus, tapi yang ditulis sanatnya itu sanat mentori di Bang Munawir Jogja. Itu dengan sampai pelajaran monggo menghormati, memuliakan Al-Quran dengan membacanya dengan tartil, penuh tajwid dan pas wakofnya. Mengatakan dengan sampai pelajaran itu agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا بحمدك لا ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تهدينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الموت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا اللهم اسألنا إيانا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وجماعتنا وتلاميذنا ومريدينا ومحبينا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الذكر وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والخير ربنا لا تزغ قلوبنا
ولا يديك ربنا إنك رحمة تأتوها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Tanjung Sari. Keterangannya Mbak Nur Salim. Tanjung Sari. Riyen nggih. Akrab kali Abah Misal Nasrani.